dengan semangat supaya menyukakan hati Tuhan Yesus yang kita sembah. Yuk, Kak Ferry undang kalian bangkit berdiri. Nggak usah Pak Ferry sambil marah-marah nunjuk satu-satu. Bangkit berdiri, bergerak, bebas, tepuk tangan. Tunjukkan kalau kita ada kesukaan memuji nama Tuhan. Sesuai dengan lagunya pada siang hari ini, nyanyilah dan menarilah bagi Sang Raja. Yuk. Nyanyilah dan menarilah bagi Sang Raja. Nyanyilah dan menarilah bagi Sang Raja. Sekali lagi. Nyanyilah dan menarilah bagi Sang Raja. Nyanyilah dan menarilah bagi Sang Raja. Angkatlah tanganmu, pujilah Dia, tinggikan namanya, sukacita bersoraklah, hey, nyanyilah dan menarilah bagi Sang Raja. Sekali lagi, nyanyilah dan menarilah bagi Sang Raja. Sekali lagi yuk, nyanyilah dan menarilah bagi Sang Raja. Nyanyilah dan menarilah bagi Sang Raja. Katakan, angkatlah tanganmu, pujilah Dia, tinggikan namanya, sukacita bersoraklah, nyanyilah dan menarilah bagi Sang Raja. Nyanyilah dan menarilah bagi Sang Raja. Angkatlah tanganmu, pujilah Dia, tinggikan namanya, sukacita bersoraklah, hey, nyanyilah dan menarilah bagi Sang Raja. Nyanyilah dan menarilah bagi Sang Raja. Angkatlah tanganmu, pujilah Dia, tinggikan namanya, sukacita bersoraklah, nyanyilah dan menarilah bagi Sang Raja. Nyanyilah dan menarilah bagi Sang Raja. Bagi Sang Raja, bagi Sang Raja. Nah, kita harus selalu memuji nama Tuhan adik-adik ya. Di Alkitab dikisahkan ya, pernah Rasul Paulus saat di penjara gitu, dia berdoa dan dia memuji Tuhan, belenggu-belenggunya lepas ya. Nah, jadi kalau ada masalah, pas ibadah gini kebetulan kakak-kakak ngajak kita nyanyi lebih semangat, kita harus semangat ya. Nanti kita dilepaskan dari masalah-masalah yang kita alami, apapun itu. Nah, kita sebentar akan dengar firman. Yuk kita nyanyikan penyembahan ke hadirat Tuhan. Kita mau menyerahkan hati Tuhan sekali lagi lebih dalam dengan menyembah. Seperti sayang haus itu aliran sungaimu, hatiku tak dapat menunggu. Bagai tanda gersam menanti datangnya hujan, begitu pun jiwaku Tuhan, hanya Engkau
bagi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku kau tahu, dan bawaku lebih dekat lagi padamu. Tinggal dalam indahnya ketakwaan kasih. Saya haus, rindu aliran sungaiku. Aku tak akan menunggu. Bagai sangat gersang menanti datang yang jauh. Begitu jiwa katakan hanya engkau, pribadi yang menggerak hatiku. Tiada yang tersembunyi bagiku. Isi hatiku kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu. Diam dalam indahnya ketakwaan, hanya engkau, hanya engkau, Yesus Tuhan, pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagiku. Seluruh isi hatiku kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu. Diam dalam indahnya ketakwaan hatiku. Tinggal dalam indahnya ketakwaan kasih. Tinggal dalam indahnya ketakwaan kasih. Sembah, katakan sembah Yesus, sembah Yesus. Kau dekat Yesus. Sembah dia adik-adik. Tutup mata, katakan sembah Yesus. Sembah Kau, sembah Yesus. Selamanya sembah Yesus. Sekarang dapat sekarang dapat sekarang dapat sekarang dapat sekarang dapat sekarang dapat sekarang sekarang dapat sekarang dapat sekarang dapat sekarang kira dapat sekarang dapat sekarang dapat sekarang Yesus kami sembah Yesus. Yesus terima kasih.
Terima kasih. Terima kasih. Sekarang Yesus. Yesus. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Setiap Kau tahu dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu. Hingga dalam indahnya dekapan kasih. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih. Bapak, betapa kami bersyukur dan berterima kasih apabila diizinkan kami menaikkan pujian dan penyembahan kepadamu. Kami percaya Engkaulah Tuhan yang layak disembah, melebihi segalanya yang ada di dalam dunia ini. Dan hati kami pada siang hari ini telah siap, Bapak, untuk mendengar kebenaran firman-Mu. Kami mau mendengarkan firman-Mu, kami mau menjadi pelaku firman, karena kami percaya saat kami melakukannya, berbuah-buah roh dalam kehidupan kami, itu akan menyenangkan nama-Mu. Usir roh jahat yang ganggu kami dalam mendengarkan firman-Mu, Bapak. Roh jahat mungkin datang dengan roh mengantuk, roh tidak fokus pada firman-Mu, bermain-main sendiri, akan diusir semuanya itu keluar, dan biarlah hidup ini dikuasai dengan roh-Mu, yang membawa kami kepada jalan keselamatan dan hidup oleh pengenalan akan firman-Mu pada saat ini. Demikian adik-adik siap mendengar firman-Mu, berbicaralah, kami siap mendengar ya Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa mengucap syukur. Shalom. Oke, tadi ya. Oke, ketemu lagi sama Kak Leni dan Kak Dina di sini. Iya, Noel mana Noel? Ini kamu ada di lapangan atau di mana ya Noel? Yuk di on cam yuk. Ayo, sebelum Kak Leni akan memulai firman Tuhan, ayo semuanya di on cam semua supaya Kak Dina sama Kak Leni bisa lihat wajah-wajah yang cantik-cantik. Ya. Udah lama nggak ketemu biar nggak kaget nanti kalau ketemu. Iya, sudah setahunan nggak ketemu, di on cam, di off cam lagi. Nah, okay. Iya kan. Thank you yang sudah ini ya on kamera. Oke. Hari ini Kak Leni mau sharing sesuatu yang mungkin sering banget didengar, tapi susah dilakukan. Apa itu ya? Sering banget didengar tapi susah dilakukan, yaitu taat. T-A-A-T, obey ya, obedience. Sebelum Kak Leni masuk dalam firman ya, inti ceritanya Kak Leni mau cerita dulu. Tapi menurut Kak Leni lucu sih ya, tapi kalau menurut Kak adik-adik nggak lucu ya sudahlah. Yang penting Kak Leni sudah berusaha. Oke, jadi Kak Leni itu punya murid namanya, anggap aja namanya R gitu ya. Dia itu karena dia tuh sudah males belajar ya, apalagi sejak pandemi tambah lebih males lagi belajar. Jadi suatu kemarin kan dia kan harus naik ke SMP habis ini, jadi kan ada ujian kelulusan namanya ujian sekolah ya, jadi final test. Nah, terus kemudian itu kan aku tanya, jadi karena ada satu hal, biasanya Kak Leni itu sebelum dia ujian tuh tak briefing dulu lah, tak ajarin dulu kayak gini. Tapi ya dasarnya anaknya males ya, jadi sudah masuk sini, males lah, nanti aku tak tanya aja gitu loh. Habis itu kemudian dia itu karena sesuatu dan lain hal, HP-nya Kak Leni ini kekunci di dalam mobilnya Kak Leni sendiri.
termasuk kunci mobilnya Kak Leni juga kekunci di dalam mobil. Jadi dan tidak ada serep, tidak ada kunci lain cadangannya. Akhirnya dia pun tidak bisa meminta bantuan sama Kak Leni kan. Kok iya? Terus habis itu seharian Kak Leni nggak bisa terima telepon sama sekali, nggak bisa nelpon siapa-siapa. Sampai akhirnya kemudian saya tanya kan besoknya, gimana kamu bisa kemarin? Bisa, mantap, mantap. Padahal menurut Kak Leni, kalau misalnya Kak Leni nggak ngasih tahu kisi-kisinya, maksudnya nggak ngasih ajarin, pasti anak ini nggak bisa gitu loh. Tapi dia kok pede banget yo, bisa, wis mantep. Terus habis itu loh, yang ngajarin kamu siapa? Temenku, siapa namanya? Jolin. Bisa semua, bisa. Terus Kak Leni tanya, Jolin pinter nggak? Enggak. Kak Leni sampai ketawa. Loh, terus berarti kamu itu minta tolong jawaban sama temanmu yang nggak pinter. Iya. Terus Jolin itu Miss, Jolin itu tiga murid yang paling nggak pinter di kelas. Kalau ini sampai agaknya ya ampun Tuhan. Nah berarti kamu itu diajarin sama orang yang nggak pinter. Iya, tapi dia bisa semua loh Miss. Pokoknya tak jawab semua. Aku tuh bilang, ya ampun makanya tuh kamu tuh harus taat sama Kak Leni kan, sama Miss Leni kan kemarin udah tak bilang belajar dulu. Terus apa yang nanti Kak Leni, Miss Leni kasih tahu itu pasti keluar. Dan tahu enggak, langsung besoknya nggak usah pakai lama, dia langsung remedi. Nilainya cuma 38. Nah, dari situ sudah tahu ya adik-adik ya akibat dari ketidaktaatan. Karena dia merasa, ada guruku aja, ada missku aja lah, aku pasti bisa minta tolong. Ternyata tidak bisa. Kalian harus belajar. Nah, bicara tentang taat Kak Leni, apalagi hari ini khusus spesial tentang ketaatan terhadap orang tua. Wah, ini Kak Leni kayak merasa kayak diguyur air panas ya. Jujur sebagai anak, tentu kita sudah banyak berbuat salah ya sama orang tua kita ya, khususnya sama mama. Karena kebetulan papahnya Kak Leni sudah nggak ada, sudah dipanggil Tuhan, jadi tinggal hanya mama. Jadi terus waktu Kak Leni mempersiapkan firman ini, Kak Leni tuh kayak mikir-mikir, kayak flashback ya, waktu Kak Leni masih kecil, bagaimana Kak Leni itu begitu, mungkin bisa dibilang begitu tidak hormat Kak Leni sama orang tua. Pokoknya banyak banget kesalahannya Kak Leni yang, pokoknya itu yang mungkin menyakiti hati mama gitu ya. Jadi waktu kecil itu kan kita bukan berasal dari keluarga kaya. Jadi Kak Leni itu pas rumahnya bocor-bocor, terus kemudian keluarganya Kak Leni kan saudaranya banyak ya, ada 8. Terus mama cuma kerja sendirian karena papanya Kak Leni pergi, jadi mama tinggal sendirian, kerja keras sendirian, menghidupi 8 anak. Jadi bayangin adik-adik, jadi kalau misalnya kita mau beli makanan enak di luar, itu mama cuma beli 1 bungkus, itu harus dibagi orang 8. 7 ya, waktu itu adiknya Kak Leni yang kecil masih belum lahir. Beli apa-apa harus 7. Beli rambutan dibagi dengan 7 orang. Terus pokoknya apapun dah, namanya juga anak kecil ya adik-adik ya. Kan pasti kepengen ini, kepengen jajan, aduh itu lihat orang, enaknya makan pentol, enaknya, atau enaknya makan ini, pasti kan ya kepengen tuh. Kepengen, kalian ini sampai kepengen Barbie, ya namanya Barbie ya, itu sampai mimpi-mimpi nggak dikasih sama mamanya Kak Leni karena nggak punya uang. Nah, akibatnya apa? Pikiran Kak Leni yang waktu itu masih kecil merasa, mama ini nggak adil. Mama ini nggak sayang sama aku. Aku lo minta gitu toh lo nggak dikasih. Aku lo mau minta uang untuk jajan itu aja nggak dikasih. Terus aku nggak mau ya. Aku benci sama mama. Aku benci sama mama karena mama ini miskin. Aku tuh kepengen sama kayak teman-temanku yang lain loh, Mah. Bisa naik mobil, bisa naik sepeda motor. Kita apa? Kita aja naik ke sekolah naik becak. Kan malu, Mah. Nah, adik-adik, itu pikiran Kak Leni waktu masih kecil. Kak Leni nggak tahu bahwa bahwa segala sesuatu itu kan pasti Tuhan sudah rencanakan buat hidup kita. Kenapa kita dilahirkan di keluarga seperti ini? Kenapa ada yang dilahirkan di keluarga yang mampu, ada yang dilahirkan yang di keluarga yang tidak mampu? Pasti itu semua
ada rencananya, adik-adik. Sebelum kalian ini lanjutkan, mari kita baca di Amsal 1 ayat 8. Ya, kalian ini nggak suka pakai PPT karena nanti adik-adik jadi malas membuka Alkitab. Yang punya Alkitab, ayo dibuka. Amsal 1 ayat 8 sampai 9. Oke, ada yang sudah bisa tolong dibacakan Kak Leninya? Satu anak, satu ayat aja. Ayo cepet-cepetan dong. Amsal berapa tadi, Kak? 1 ayat 8 dan 9. Silakan. Ayat 8 sampai 9. Sudah temu. Ya, betul. Halo? Dia baca aja ini, nggak apa-apa. Michelle? Hai anakku, dengarkanlah didikan ayahmu, dan jangan menyia-nyiakan ajaran ibumu. Yang 9, silakan siapa? Yang lain? Dibaca dan diresapi, jangan cuma dibaca toh. Silakan, ada yang lain? Rebutan gitulah adik-adik. Kalau baca ayat. Kalian ini suka kalau murid-muridnya itu aktif. Silakan. Gisel mungkin? Kalian ini nggak bisa lihat wajahnya soalnya. Michael, ini siapa lagi? Delicia? Oh, Gisel. Silakan Gisel. Sebab karangan bunga yang indah itu bagi kepalamu, dan suatu kalung bagi lehermu. Nah, di sini jelas-jelas ditaruh di ayat 1 lagi di Amsal. Amsal itu adalah kitab yang isinya tentang hikmat Tuhan. Ditaruh di ayat di pasal yang 1 dan tentang bagaimana kita langsung disuruh di dalam firman itu untuk mendengarkan didikan orang tua. Adik-adik, seburuk-buruknya orang tua ya, mungkin tidak ada manusia di dunia ini yang sempurna. Semuanya masih belajar. Meskipun orang tua kalian juga masih belajar. Bahkan Kak Leni pun yang sudah umur segini masih belajar. Tidak ada yang sempurna, makanya kita perlu Tuhan untuk bisa membimbing kita menjadi orang yang lebih baik. Adik-adik, kenapa sih firman hari ini kita ditekankan untuk taat pada orang tua? Karena ini penting adik-adik. Orang tua kita itu adalah wakilnya Tuhan di dunia ini. Adik-adik itu dipilih ya, dilahirkan di dalam keluarga-keluarga yang saat ini punya mama, papa. Mungkin ada satu ganjalan di dalam hati adik-adik gitu. Kenapa kok papaku seperti ini? Kenapa kok mamaku seperti ini? Kenapa kok aku kok enggak seperti keluarga lain? Kenapa? Banyak sekali mungkin adik-adik berpikir, keluargaku tuh enggak sempurna, Kak Leni. Papaku tuh loh kayak gini, aku tuh loh seperti ini, aku tuh kepingin kayak gini. Pasti banyak dari adik-adik itu yang merindukan atau menginginkan keluarga yang seperti di drama-drama gitu ya, atau di sinetron-sinetron yang suka sinetron, atau di mana ya yang adik-adik suka nonton gitu ya. Tapi adik-adik perlu pahami bahwa tidak ada yang kebetulan. Tidak pernah Tuhan itu memberi percobaan ya, pencobaan itu yang melebihi kekuatan kita, termasuk Kakak Leni dan juga adik-adik. Ketika Kak Leni waktu masih kecil begitu marah sama mama karena tidak mengikuti apa yang Kak Leni inginkan. Ketika Kak Leni malu, pernah mamanya Kak Leni itu datang ke sekolahnya Kak Leni pakai sandal jepit adik-adik. Ini pengakuan dosa ya Kak Leni, tapi Kak Leni sudah meminta maaf sama mama. Gitu. Pakai sandal jepit, pakai tas kresek. Datang, terus ngomong ke orang atau apa, ke gurunya Kak Leni, terus bilang, oh ini orang tuanya Leni. Gitu. Kak Leni malu sekali waktu itu. Waktu itu Kak Leni marah gitu, terus, Mama, ngapain Mama itu ke sini? Ih, malu-maluin aja. Pakai sandal jepit lagi, terus pakai becak. Aduh, gak ada Mama pulang aja. Terus Mama itu cuma senyum. Oh ya tak, oh ya udah aku tak pulang kan. Soalnya katanya gurumu mau bicara sama Mama gitu. Nah, pulang bilang aja tak bilang Mama itu sakit Bu. Betapa jahatnya Kak Leni waktu itu ya.
betapa tidak hormatnya Kak Leni waktu itu. Jadi mama pulang dan Kak Leni waktu itu masih kecil, nggak tahu bahwa mungkin saat itu mamanya Kak Leni begitu hancur, begitu sedih. Kok anaknya begitu ya? Kok anaknya itu nggak sopan gitu ya? Kan nggak mungkin tuh Kak Leni dibesarkan dengan ketidaksopanan. Pasti mama, papa kita membesarkan kita itu dengan kebaikan, mengajarkan dengan nilai-nilai yang baik, hormat pada orang lebih tua, berkata-kata yang baik. Tapi kadang-kadang apa yang terjadi adik-adik? Pikiran yang jahat di dalam hidup kita itu begitu menguasai kita. Begitu membuat kita pokoknya kalau mama bilang apa, yang sesuatu yang baik yang membuat telinga kita jadi panas, akhirnya kita jadi marah sama mama atau papa. Kita akhirnya jadi membentak mereka. Ya kan adik-adik? Akhirnya kita jadi tidak hormat pada mereka. Padahal adik-adik mungkin tanpa adik-adik sadari bahwa mereka sudah melakukan banyak hal buat adik-adik. Melakukan segalanya buat adik-adik. Sebelum kalian ini lanjutkan, kalian ini mau sharing video dulu ya. Mungkin ada yang sudah pernah nonton, tapi nggak apa-apa ditonton dulu. Bisa dengar adik-adik suaranya? คุณว่าแปลกไหม Bisa Kak Leni. Oke, thank you. แก่คนหนึ่งลุกขึ้นวิ่งมา20 กิโลอย่างจริงจังคุณคิดว่าเธอทำแบบนั้นเพื่ออะไรเพราะเธออยากกลับมาดูดีอีกครั้งหรือทำเพื่อสุขภาพของตัวเอง วันสำคัญอะไรรอเธออยู่นะหรือเธอกำลังมีความรัก หรือเพราะ คุณป้าครับเราเหลือเวลาอีกมากแล้วลูกชายของดิฉันเปลี่ยนให้ลูกชายดิฉันได้ไหมคะ นางหวังลูกชายเธอป่วยเป็นโรคไตระยะสุดท้ายวิธีการรักษาที่ดีที่สุดคือการปลูกถ่ายไตแต่การปลูกถ่ายไตไม่ใช่เรื่องง่ายร่างกายของผู้ให้และผู้รับต้องเข้ากันได้ บอกให้เธอลดน้ำหนัก 20 กิโลกรัมถึงจะสามารถผ่าตัดไตให้ลูกได้ นางหวังบอกว่าตลอดช่วงชีวิตของเธอไม่เคยคิดที่จะลดน้ำหนักจริงจังเธอไม่คิดอยากจะดูดีไม่กลัวตายและไม่มีผู้ชายที่ทำเธอตกใจ อะไรน่ากลัวไปทำมาเก็บไว้
Oke. Mungkin buat adik-adik yang nggak ngerti ceritanya tadi, itu adalah ceritanya seorang ibu yang memberikan satu ginjalnya karena anaknya kena sakit ginjal ya. Jadi ginjal kita ada 2 kan. Berarti nah kebetulan ginjalnya ibunya ini kisah nyata adik-adik ya. Jadi bukan film, tapi kisah nyata karena ginjalnya kan cocok karena kan mamahnya gitu ya. Jadi karena cocok akhirnya, tapi supaya ginjalnya ini jauh lebih efektif gitu ya. Mamahnya ini kan gemuk banget. Jadi supaya ginjalnya ini bisa bagus ya kondisinya buat anaknya yang masih muda, mamanya itu harus menurunkan berat badan 20 kilo dalam 3 bulan. Karena kalau tidak dalam 3 bulan maka anaknya bisa meninggal. Jadi adik-adik, sekarang mungkin ini satu dari pengorbanan orang tua. Yang namanya mama, papa itu ya pasti akan melakukan semuanya buat kita. Termasuk mamanya Kak Leni. Bahkan ketika kita makan enak, mamanya Kak Leni bilangnya, oh aku sudah kenyang. Kalian makan no, gitu kan. Mungkin mamanya adik-adik juga sering kayak gitu ya. Kamu makan, aku sudah kenyang. Padahal belum makan, gitu kan. Kerja keras. Kadang sudah dari kantor, pulang capek-capek. Mungkin di kantor ada masalah, di toko ada masalah. Tiba-tiba pulang, kalian marah-marah. Kita marah-marah. Ini kok nggak dibeli, no, saya ini aku ini lapar, gini nggak dimasak, no, saya kayak gini-gini. Jadi kadang-kadang kenapa kita itu Tuhan itu mengingatkan kita di dalam Alkitab bahwa, kamu tuh, hei anakku, dengarkanlah didikan orang tuamu loh ya. Kenapa kita diingatkan dalam Alkitab? Karena ini penting adik-adik. Jangan sampai kita yang mengakunya jadi anak Tuhan, ini semua anak Tuhan kan ya. Kita semua anak Tuhan yang mengaku jadi anak Tuhan tapi nggak hormat sama orang tua. Ngakunya, waduh, kalau jawab Alkitab, soal-soal Alkitab pinter sekali. Di sekolah juara kelas. Dapat medali, dapat piala, dapat apapun, pinter sekali. Tapi ternyata di rumah kalian tidak hormat pada orang tua. Ketika di rumah kalian merasa sok pintar, berarti kan itu omong kosong adik-adik. Kita ngakunya jadi anak Tuhan, tapi kita nggak hormat sama orang tua. Mamahnya Kak Leni itu nggak lulus SD adik-adik. Jadi tentu secara kepintaran pasti Kak Leni jauh lebih pintar. Tapi kalau secara bagaimana dia berkorban, Kak Leni itu nggak ada seujung jari. Oleh karena itu Kak Leni siang hari ini mengingatkan buat kita semua agar kita itu menghormati orang tua. Jadi adik-adik, Kak Leni, tapi kan Kak Leni nggak tahu kalau aku ini sering dimarahi, mama aku tuh ngomel terus di rumah. Yo Kak Leni juga dulu sampai sekarang pun bahkan Kak Leni sudah dewasa, sudah punya rumah sendiri, tetap diomeli kalau nakal, kalau salah gitu loh. Jadi adik-adik jangan mengeluh kalau mama-mama ngomel. Karena kenapa? Karena itu semua untuk kebaikan kita. Bayangkan kalau mama dan papa kita nggak ngomel kalau kita salah. Kita itu akan bagaimana kehidupan kita di masa depan. Kita nggak ada yang menuntun, nggak ada yang ngasih tahu kalau kamu salah loh, nanti kamu jatuh loh, kamu kepleset loh. Adik-adik, mungkin saat ini di telinga adik-adik itu di telinga kakak ya, mungkin rasanya itu omelan mama itu bagikan, aduh kak, mamaku tuh ngomel tuh kayak 10.000 kata per menit, aduh, kayak pokoknya kalah wes. Kata-kata di Google kalah wes, pokoknya tuh ngomel. Tapi adik-adik, ketika kalian nanti sudah dewasa seperti Kak Leni yang tinggal sendiri, kalian akan mengerti bahwa oh God gitu ya, oh Tuhan itu ternyata semua itu untuk kebaikan kita. Tidak ada mama, tidak ada papa yang akan menjerumuskan kita atau mendorong kita ke jurang. Nggak ada. Kalaupun ada, berarti ada yang nggak beres. Semua orang tua pasti mau yang terbaik. Buktinya Kak Leni, walaupun keluarganya Kak Leni miskin ya, Kak Leni, mamanya Kak Leni itu menyekolahkan Kak Leni dan saudara-saudara Kak Leni sampai semua jadi sarjana. Jadi kami berdelapan itu semua sarjana.
Jadi nggak ada yang sampai nggak sekolah gitu ya, atau karena nggak punya uang, mama papanya kalian ini nggak punya uang, nggak bisa sekolah. Nggak, semuanya lulus. Berarti kan itu pengorbanan orang tua. Dan yang diminta oleh orang tua kita itu satu, taat. Kira-kira buat adik-adik, taat itu gampang apa susah? Kalau buat Kak Leni jujur, sampai saat ini pun Kak Leni masih belajar. Susah. Tapi karena Kak Leni cuma punya satu-satunya mama, sekarang tinggal mama, Kak Leni akan berusaha. Kak Leni akan berusaha supaya kita gak cuma Kak Leni ngaku jadi guru sekolah minggu. Kalau sampai kemudian adik-adik ngelihat Kak Leni, Kak Leni ternyata kok kurang ajar sama mamanya. Kira-kira, Kak Leni takut dihukum sama Tuhan. Ngakunya guru sekolah minggu, tapi kok nggak sopan sama mamanya. Sama dengan kayak Kak Leni pikir apa ke adik-adik. Adik-adik ngakunya anak Tuhan, tapi kenapa nggak sopan sama orang tua? Oke? Kenapa sih kita mesti taat, Kak Leni? Kenapa sih? Kenapa kita harus belajar untuk taat? Supaya, ayo kita baca di Amsal 4 ayat 4. Kalau ini bacakan ya, Amsal 4 ayat 1. Judulnya, perikopnya, nasihat untuk mencari hikmat. Hai, dengarkanlah hai anak-anak, didikan seorang ayah, dan perhatikanlah supaya engkau beroleh pengertian. 1. Kenapa kita harus taat? Supaya kita boleh pengertian. Pengertian apa Kak Leni? Pengertian yang baik. Bahwa adik-adik tahu bahwa apa yang kita tabur, kita akan tuai. Adik-adik menabur kebaikan, kalian akan menuai kebaikan. Adik-adik menabur ketidakbaikan atau kejelekan, adik-adik juga akan menuai kejelekan. Ketika adik-adik dari masa kecil, dari masa muda, adik-adik memberikan kebaikan, ketaatan, kehormatan kepada orang tua adik-adik, percayalah adik-adik. Nanti di masa depan, adik-adik juga akan menuai kebaikan dari anak-anak nanti yang akan adik-adik lahirkan. Mungkin adik-adik pernah ya dengar ya dari kalimat di dunia ya, bahwa surga itu ada di telapak kaki ibu. Walaupun itu kelihatannya konyol, surga di telapak kaki ibu, maksudnya apa? Tapi ini benar. Jadi kalau kita mau sesuatu, kemudian orang tua kita mendoakan kita, sudah pasti akan terjadi. Ya, pasti akan terjadi. Adik mau mimpi apa, punya impian apa di masa depan, pengen jadi apa, pekerjaan seperti apa. Kalau orang tua kita mendoakan, pasti terjadi. Oke? Yang kedua, selain pengertian, kenapa kita harus taat kepada orang tua, yang kedua yaitu panjang umur. Panjang umur. Supaya kita punya kesempatan untuk membahagiakan mama papa kita. Kalau kita panjang umur, kita sehat, kita ada kesempatan untuk kita lebih lama bersama dengan orang tua kita. Lebih lama lagi kita bisa mendengar mereka tertawa, mendengar bisa siapa tahu kita punya berkat ya, bisa ngajak mereka jalan-jalan, ngajak mereka makan. Orang tua itu adik-adik ya, tanya mama sama papa kalian, mama papa nanti pengen apa? Pasti mereka kebanyakan bilangnya, oh nggak kepengen apa-apa kok. Mama, papa cuma kepingin kalian tuh sehat, nanti dewasa, kalian juga bahagia. Biasanya begitu. Gak ada loh mama, papa, kamu ya Sharon ya, Shelena ya, mama itu udah ngelahirin kamu ya, sakit di perut selama 9 bulan, terus mama harus minum susu, kadang-kadang kamu nendang-nendang perutku, terus kemudian belum lagi waktu ngelahirin, biaya rumah sakitnya berapa, ayo. Terus kemudian biaya kamu mama nggak bisa tidur gara-gara kamu waktu bayi nangis terus saya. Terus kemudian biaya kamu pas sakit atau biaya kamu waktu lagi makan, ayo. Nanti ya kalau kamu tidak besar kamu harus ganti ke mama. Ada mama kayak gitu. Kok jujur kalian nggak pernah lihat ada mama kayak gitu? Nggak ada, adik-adik. Orang tua kita itu mencintai kita tanpa syarat. Tanpa syarat. Kalau orang tua kita aja mencintai kita tanpa syarat, apalagi Tuhan Yesus. Kita aja banyak berbuat dosa ya.
Tuhan itu selalu mengulurkan tangan, sini loh anakku, ini tak peluk ya, ayo kembalilah ke aku. Jadi adik-adik, kalian ini berharap, kalian ini juga belajar ya, Kak Dina juga belajar. Kita semua belajar supaya hari ini kita belajar tentang ketaatan. Ketaatan nggak usah jauh-jauh ya, maksudnya, Kak Leni, aku taatnya cuma sama guruku aja, karena aku sayang sama guruku. Nggak boleh gitu ya, ketaatan itu pada semua orang, khususnya pertama kepada Tuhan, dan yang kedua kepada orang tua kita. Karena kalau kita taat pada orang tua kita, percayalah adik-adik bahwa segala sesuatu di masa depan kalian akan menjadi lebih indah. Enak kan kalau di rumah itu, sesuatu tuh menyenangkan, nggak ada marah-marah, kalian pulang, kalian bisa ngobrol sama mama papa, nggak ada nggak ada kayak batasan kayak gitu kan, pasti menyenangkan gitu loh. Kalau adik-adik taat, pasti mama papa pasti akan bahagia dan juga bangga sama kalian. Itu aja sih, mungkin firman hari ini nggak terlalu yang bagaimana, tapi kalian ini berharap bahwa apa yang kalian ini sampaikan siang hari ini bisa adik-adik dengar. Kemudian kalau merasa adik-adik itu apa yang kalian ini sampaikan baik, dilakukan. Ya, oke, kalian ini kepingin bahwa suatu saat adik-adik itu, kan nanti adik-adik di kemudian hari pasti jadi orang tua juga kan, jadi mama dan papa. Dan kalian juga pasti akan merasakan, lihat anaknya kok, pengen tak keriting aja gitu ya. Mungkin Kak Dina yang sudah punya anak 3 mungkin pernah ngerasain, kalian ini belum jadi orang tua, jadi nggak tahu. Oke, jadi terima kasih untuk sudah mendengar Kak Leni bicara panjang lebar. Kak Leni akan tutup di dalam doa dulu ya. Ayo kita tutup dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk siang hari ini. Terima kasih Tuhan kau ingatkan kami untuk taat kepada orang tua, untuk menjadi anak-anak Tuhan yang bukan cuma baik Tuhan secara rohani, tapi kami juga mau baik Tuhan kepada orang-orang di sekitar kami yang menyayangi kami tanpa syarat, yaitu orang tua kami Tuhan. Tuhan, kami percaya Tuhan bahwa keberadaan kami bukan suatu kebetulan, kami dilahirkan di berbagai keluarga yang berbeda-beda, dengan kondisi yang berbeda-beda. Tapi ada satu hal Tuhan yang kami harus tahu Tuhan, bahwa kami perlu bersyukur. Kami memiliki mama seperti ini, kami memiliki papa seperti ini, memiliki keluarga seperti ini, untuk membuat kami jadi jauh lebih bersyukur. Tuhan, biarlah Tuhan hari-hari ini Tuhan, di waktu-waktu pandemi ini Tuhan, kami mau belajar menjadi anak-anak yang taat, anak-anak yang dengar-dengaran, tidak membantah. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Tuhan, kami mau serahkan semuanya di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Oh iya, satu lagi. Ya, Selena. Teman-teman, marilah kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas siangnya hari ini. Terima kasih atas firman-Mu yang sudah Kau berikan kepada kami. Tuhan, berkatilah seluruh siswa yang akan mengikuti ujian. Kiranya berkatilah kami agar dapat mengerjakannya dengan baik dan mendapatkan nilai yang memuaskan. Dalam nama Yesus. Amin. Tuhan Yesus, berkati Indonesia ini Tuhan, agar bisa melakukan vaksinasi dengan cepat Tuhan, dan semua masyarakat bisa divaksinasi, dan corona di Indonesia ini segera pergi ya Tuhan. Amin. Tuhan, kiranya sini kami juga berdoa untuk presiden kami, untuk negara kita. Kiranya Engkau memberi hikmat presiden kami, Engkau juga memberkati mereka agar mereka terjauhkan dari segala virus apapun itu, yang segala yang jahat Engkau jauhkan ya Tuhan. Dan kiranya Engkau memberkati semua masyarakat Indonesia ya Tuhan, maupun yang sakit. Kiranya ada yang sakit, terjangkit virus, apapun itu, Engkau juga menyembuhkan ya Tuhan. Kiranya Engkau juga memberkati semua masyarakat Indonesia agar mereka dapat agar mereka bisa melakukan
semua kegiatannya dengan baik dan lancar ya Tuhan. Amin. Bapa di surga, hamba-Mu ini mengucap syukur banyak terima kasih Tuhan atas kemurahan-Mu, atas berkat-Mu, atas belas kasih-Mu kepada kami. Sehingga pada siang hari ini Tuhan Yesus, kami boleh menyelesaikan ibadah sekolah minggu sampai selesai Tuhan Yesus. Dan kami mengucap syukur untuk firman yang sudah Engkau berikan melalui Kak Leni. Tuhan, kami boleh belajar untuk taat dengan dengaran, dengan perintah-Mu melalui orang tua kami ya Bapa. Ajarkan kami untuk menjadi anak-anak yang baik, benar, berkenan di hadapan-Mu Tuhan, mempunyai karakter yang takut akan Engkau Tuhan Yesus. Bantu kami Tuhan Yesus untuk menjadi pelaku-pelaku firman-Mu Tuhan. Tuhan, jadikan kami ini anak-anak sekolah minggu yang dengar-dengaran akan firman-Mu. Bantu kami untuk memaafkan orang tua kami jika Tuhan orang tua kami Tuhan sengaja atau tidak sudah menyakiti hati kami Tuhan. Kami mau melepaskan maaf, kami mau mengampuni orang tua kami, dan terlebih lagi Tuhan, bantu kami Tuhan Yesus, bantu orang tua kami Tuhan Yesus untuk memaafkan juga kami yang jika sengaja atau tidak kami sudah melakukan kesalahan dan membuat orang tua kami terluka Tuhan. Engkau berikan kekuatan kepada orang tua kami Tuhan Yesus untuk mendidik, membesarkan, melindungi, menyertai, mengarahkan kami menjadi anak-anak yang benar di hadapan-Mu. Berkati orang tua kami, pekerjaannya Tuhan, cukupi apa yang menjadi kebutuhan orang tua kami, sekolah kami Tuhan Yesus. Berikanlah damai sejahtera, damai sukacita pada keluarga setiap anak-anak di tempat ini ya Bapa. Kami juga berdoa untuk Kak Leni Tuhan Yesus sebagai kembali sekolah minggu ini Tuhan. Terima kasih Engkau cukupi juga Kak Leni Tuhan, dan Engkau berkati Kak Leni Tuhan untuk menjadi anak yang baik Tuhan untuk orang tuanya, sehingga Kak Leni juga bisa membahagiakan orang tuanya, satu-satunya mama yang Kak Leni punya saat ini Tuhan Yesus. Berkati hamba-Mu ini juga dengan keluarga hamba-Mu ini. Tuhan, kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Jadikan kami laskar Kristus yang luar biasa. Jadikan kami ini beda dari teman-teman sekeliling kami. Dan biarlah semua yang kami lakukan ini Tuhan untuk kemuliaan nama-Mu. Aku melepaskan berkat kasih karunia kepada setiap anak-anak di tempat ini Tuhan. Terimalah berkat dari surga, hikmat akal budi yang dari surga, dan kasih karunia penyertaan Tuhan Yesus sekarang dan sampai sepanjang segala masa. Dan kita semua yang percaya katakan amin.